Ji, dua, tilu. Oh, jadi abu-abu keprok berarti bareng gitu. Halo, balik lagi di channel gue. Bareng gue Andi. Kali ini kita akan membahas hotel-hotel paling angker di dunia. Hotel apa sajakah itu? Sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk kalian klik subscribe dan aktifin notifikasi lonceng dari channel gue. Oke, langsung aja kita bahas. Dan selamat datang di konten Mystery of the World. Yang pertama ada Stanley Hotel, Colorado. The Stanley memiliki pemandangan yang menakjubkan sekaligus angker. Hotel ini menjadi inspirasi novel misteri milik Stephen King yang berjudul The Shining dan sekaligus menjadi inspirasi film dari Stanley Kubrick pada tahun 1980. Hotel ini berusia lebih dari 100 tahun dan dinobatkan sebagai hotel paling angker di Amerika. Banyak cerita dari para tamu yang mengalami aktivitas paranormal di hotel ini. Bahkan, hotel ini menawarkan paket tur hantu pada malam hari. Tur hantu malam Stanley ini akan membawa wisatawan berkeliling dari ruangan bawah tanah menuju aula konser bersejarah. Tetapi area yang paling aktif dengan aktivitas paranormal adalah lantai 4 yang menampung anak-anak serta pengasuh pada tahun 1900-an. Kenapa hotel ini dianggap angker? Hal ini muncul dari cerita mistis Stephen King bersama istrinya dan anak laki-lakinya pada akhir September 1974. Saat itu, hotel akan tutup dikarenakan musim dingin. Ternyata, mereka adalah satu-satunya tamu yang menginap di nomor 140. Kala itu, ia mendengar suara musik bergema di lorong. Selain itu, Stephen King sempat bermimpi buruk tentang anak laki-lakinya yang berusia 3 tahun. Ia berjalan dari koridor, menoleh ke belakang dari pundaknya. Matanya terbuka lebar, dan dia menjerit. Lanjut yang kedua, ada The Russell Hotel, Sydney. Letak hotel ini ada di pinggir jalan besar yang berlokasi di Sydney. Menurut berita yang beredar, Hotel Russell ini memiliki suasana yang sangat menakutkan. Salah satu tempat yang terkenal angker di hotel ini adalah kamar nomor 8. Dikatakan bahwa di kamar itu telah dihuni oleh hantu pelaut yang meninggal karena bunuh diri. Konon katanya, di kamar nomor 8 sering terdengar suara langkah kaki. Tetapi, ketika mereka mengeceknya, mereka tidak menemukan siapapun yang sedang berjalan. Lalu ketiga ada Bourbon Orleans Hotel, New Orleans. Pada awalnya, hotel ini bukanlah tempat penginapan, tetapi merupakan sebuah ballroom yang digunakan untuk acara-acara mewah. Lalu pada akhir tahun 1800-an, bangunan ini diakuisisi oleh Sister of the Holy Family. Dan sejak saat itu, tempat ini beralih fungsi menjadi sebuah panti asuhan, biara, sekolah, dan kegiatan sosial lainnya. Sayangnya, wabah demam kuning di kota New Orleans menyebabkan banyak anak-anak dan para suster meninggal dunia. Dan dikabarkan, mereka semua dikuburkan di sekitar bangunan tersebut.
Lalu, sekitar tahun 1827, bangunan ini dijadikan tempat penginapan dan dapat disewa oleh umum. Kabarnya, para pengunjung hotel ini sering melihat hantu anak-anak dan para suster di beberapa tempat hotel ini, terutama di pojok-pojokan hotel. Yang keempat, ada Langham Hotel, London. Hotel bintang 5 ini telah menjadi rumah bagi beberapa tamu terkenal, seperti George Orwell, Mark Twain, dan Charles de Gaulle. Tapi, ada yang menjadi perhatian di hotel ini, yaitu munculnya hantu Kaisar Napoleon III dan seorang pangeran Jerman yang mati karena bunuh diri dari lantai 4 yang dilihat langsung oleh BBC setelah Perang Dunia II. Kabarnya, ruangan nomor 333 menjadi ruangan para hantu untuk berkumpul. Hantu pangeran Jerman yang melompat dari lantai 4 sering terlihat di depan pintu di pagi hari. Hantu ini adalah hantu yang sering menampakkan dirinya, terutama di kamar nomor 333. Sedangkan Kaisar Napoleon III, sekarang hantunya lebih suka muncul di ruangan bawah tanah. Menurut BBC, kehadiran hantu ini kerap dibarengi dengan adanya hawa dingin. Yang terakhir, yaitu yang kelima, ada Dalhousie Castle, Skotlandia. Di Dalhousie Castle, mungkin kita akan mendapati beberapa hantu yang sudah lama nongkrong di kamar kita. Penduduk Skotlandia percaya bahwa hantu tersebut adalah Lady Catherine, seorang wanita bangsawan yang berumur 16 tahun yang jatuh dari menara kastil pada tahun 1695. Setelah Catherine meninggal, para penduduk setempat percaya bahwa arwahnya tidak pernah meninggalkan kastil tersebut. Lady Catherine centuries ago was a troubled teenager whose mum and dad wouldn't let her see the love of her life. So she locked herself in a top room and starved herself to death. Well, she has shown up, they think, as a shadowy, smoky figure in a number of guest photographs who've stayed here. So tonight, we're going to stay here, have dinner down in the dungeon, and have a look around to see if Lady Catherine makes an appearance. Hotel ini juga tak jarang digunakan sebagai tempat untuk acara pernikahan. Dan seringkali hantu-hantu tersebut ikut hadir di dalam pesta tersebut. Dia berjalan di koridor dan menara kastil, atau seringkali muncul di kamar pengunjung. Kadang-kadang, dia melambaikan tangannya dari balik jendela kepada para tamu. Di lain waktu, mungkin kita bisa menemukannya sedang duduk di kamar kita. Menurut saksi mata, mungkin pada awalnya kita tidak akan percaya bahwa kita telah melihat sosok hantu. Yang telah melihat sosok Lady Catherine, mereka berkata bahwa sosok tersebut sangatlah nyata dan terlihat masih hidup. Sampai mereka sendiri melihat Lady Catherine berjalan menembus pintu yang terkunci. Assumed either nothing would happen here or I'd fall asleep on camera. Whatever my encounter was, it was one of the biggest frights of my life. So, itulah hotel-hotel paling angker di dunia. Menurut kalian, manakah hotel yang paling angker? Ataukah ada yang lebih angker dari hotel-hotel tersebut? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Mungkin segitu aja video dari gua. Gue Andi Sukmadijaya, mohon pamit dan sampai jumpa di konten selanjutnya. Cut.